Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebrian dengan NIM 20210501010139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem operasional perbankan. Yang pertama adalah jasa layanan perbankan. Pertama ada wakalah. Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak atau perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang pertama mewakilkan suatu urusan atau kerjaan kepada pihak kedua untuk mengerjakan tugas itu atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya, dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri atau luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Kemudian yang kedua ada hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak ke pihak lainnya. Dalam hal ini ada tiga pihak. Yang pertama ada pihak yang berutang, yang kedua ada pihak yang memberi utang, dan yang ketiga ada pihak yang menerima pemindahan. Akad hawalah diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama ada factoring, anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Yang kedua ada post date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Yang ketiga ada bill discounting, di mana pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan konsep hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee yang tidak dikenal pada hawalah. Kemudian yang ketiga ada kafalah. Kafalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang. Kafalah adalah sebuah kontrak di mana pihak ketiga menjamin pembayaran atau kewajiban finansial dari pihak lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, kafalah dapat diterapkan dalam beberapa hal seperti kafalah dalam peminjaman. Bank syariah dapat meminta kafalah dari pihak ketiga untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan akan terbayar. Misal, seorang pengusaha ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha, namun tidak memiliki jaminan yang cukup. Kemudian kafalah dalam akad mudharabah. Kafalah dapat juga diterapkan dalam akad mudharabah, di mana investor mempercayakan dana kepada pengelola bisnis yang bertindak sebagai mudharib. Yang ketiga ada kafalah dalam akad ijarah. Dalam akad ijarah, pihak penyewa dapat meminta kafalah dari pihak ketiga sebagai jaminan bahwa ia dapat membayar sewa. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menyewa rumah namun bank syariah meminta kafalah dari pihak ketiga sebagai jaminan pembayaran sewa. Kemudian yang keempat ada al-qard. Al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbangsi kepada dunia usaha kecil. Di Indonesia sendiri, dana untuk ini berasal dari dana badan amil zakat, infak, dan sedekah. Pada prinsipnya, qard hasan merupakan pinjaman yang dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan. Kemudian yang kelima ada ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
RAN juga dapat diartikan sebagai suatu transaksi di mana pihak yang meminjamkan diberikan uang atau barang oleh pihak yang meminjam dengan menyerahkan suatu agungan sebagai jaminan. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai pada bank diterapkan sebagai kolateral atas suatu pembiayaan atau pinjaman. Kemudian yang terakhir ada SARF. SARF adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Kemudian selanjutnya ada produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana yang pertama ada giro syariah. Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip al-wadiah yad damanah. Wadiah merupakan perjanjian atau perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik. Sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan lain sebagainya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Kemudian yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk investasi yang mengharuskan nasabah menyetor dana dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat bunga tetap yang dihitung berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam deposito syariah, bank syariah akan menggunakan dana yang disetor oleh nasabah untuk kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut akan dibagi secara adil antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada rekening tabungan. Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan, saving account, untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa al-wadiah atau titipan, card atau pinjaman kebajikan, atau mudharabah atau bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya ada produk jasa perbankan syariah. Yang pertama ada transfer. Transfer adalah proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya, baik dalam satu bank atau antar bank. Pemindahan dana tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti internet banking, mobile banking, ATM, atau melalui teller bank. Kemudian yang kedua ada inkaso. Inkaso adalah proses pengumpulan uang atau tagihan dari pihak ketiga atas nama nasabah. Contoh adalah ketika seseorang mengirimkan cek kepada nasabah dan kemudian bank memproses cek tersebut untuk mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Yang ketiga ada clearing. Clearing adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi antar bank atau lembaga keuangan. Dalam clearing, bank mengumpulkan transaksi dari nasabahnya dan kemudian mengirimkannya ke bank lain untuk diproses. Setelah diproses, bank-bank tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan nilai-nilai transaksi yang disetujui. Kemudian selanjutnya ada sistem Bank Indonesia. Adalah sistem pembayaran yang dikelola oleh Bank Indonesia dan digunakan untuk memfasilitasi transaksi
antara bank-bank di Indonesia. Sistem ini meliputi berbagai layanan seperti transfer, antar bank, clearing, dan inkaso. Kemudian perbedaan utama antara transfer, inkaso, dan clearing adalah tujuan dari proses tersebut. Transfer adalah pemindahan dana langsung dari satu rekening ke rekening lainnya. Sedangkan inkaso adalah pengumpulan uang dari pihak ketiga atas nama nasabah. Sedangkan clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank atau lembaga keuangan. Sedangkan sistem Bank Indonesia merupakan sebuah sistem yang memfasilitasi transaksi antar bank di Indonesia dan meliputi berbagai layanan termasuk transfer, clearing, dan inkaso. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.